Oke, selamat jumpa kembali dengan saya Bapak Ekron Rupejuk. Kita akan masuk dalam mata pelajaran agama Kristen. Nah, sebelumnya kita sudah berbicara, ini adalah tentang kedewasaan. Ini adalah pertemuan yang keempat, ya. Ini pertemuan yang keempat. Kita juga masih tetap berbicara tentang kedewasaan, ya. Kedewasaan bukan hanya saja berbicara tentang kedewasaan fisik dan berpikir, tetapi lebih jauh kedewasaan iman, kedewasaan rohani kita, ya, juga kedewasaan psikis kita, psikologis kita. Nah, baik anak-anakku, pada saat ini kita akan mulai belajar, ya. Kita di dalam pertemuan yang keempat, pada video pembelajaran yang keempat ini juga, kita akan berbicara tentang bertumbuh menuju kedewasaan yang benar. Ada orang bertumbuh kepada kedewasaan yang salah, tetapi kita bertumbuh kepada kedewasaan yang benar, ya, sesuai dengan ajaran Kristus. Perhatikan gambar ini, tumbuhannya pertama-tama kecil dan makin lama dia makin besar. Ada tulisan menjadi dewasa dalam Kristus, menjadi dewasa dalam Kristus. Nah, sebagai orang Kristen, supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan, dalam Kristus, maka sebagaimana nyanyian sekolah minggu berkata, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, gitu ya. Kalau kita mau tumbuh dalam Tuhan, maka kita harus baca Alkitab, doa setiap hari, baru ikuti firman Tuhan, nah kamu akan tumbuh. Tetapi sebaliknya, jika kamu nggak suka baca Alkitab, dan kamu nggak suka baca doa, jangan harap bertumbuh dalam Tuhan. Jangan-jangan sebentar lagi kamu akan murtad atau putus asa adalah sebagainya, atau tersesat. Nah, seperti itu, ya. Oleh karena itu, bertumbuhlah kepada kedewasaan yang benar, bertumbuh di dalam Kristus. Nah, seperti gambar ini kita lihat jelas pertumbuhan dari bayi, batita, balita, remaja, anak-anak, remaja, pemuda, ya, baru orang dewasa. Growing in Christ, bertumbuh di dalam Kristus. Nah, jika kita tumbuh menjadi pribadi dewasa dalam Kristus atau dalam iman, maka kamu akan mudah disesatkan, ya. Jika kita tidak tumbuh menjadi pribadi dewasa dalam Kristus atau dalam iman, maka kamu akan mudah disesatkan. Kamu akan mudah disesatkan jika tidak tumbuh. Nah, akan tersesat, ya kan? Tersesat, artinya tersesat, salah arah, salah langkah, salah jalur. Seharusnya kita ke surga, tetapi karena kita tersesat, kita ke neraka. Nah, ya, kita ke neraka. Ada banyak orang hari ini tersesat jalannya. Itu sebabnya perlu diluruskan selagi kita masih hiduplah dalam menentukan jalan hidup kita. Kamu orang Kristen, apakah kamu sudah otomatis masuk kepada surganya Tuhan? Ya, lihat dulu perjalanan hidup kamu. Jangan-jangan nanti umur udah mau tua, kamu menyimpang, gitu kan? Kamu tersesat. Nah, jadi kalau kamu sekarang sedang berada di jalur yang benar, pertahankan jalur itu. Firman Tuhan berkata apa? Lebarlah jalan menuju kepada kebinasaan, tetapi sempitlah jalan menuju kepada kehidupan. Nah, jadi harus berjalan di dalam kebenaran. Mari kita baca di dalam dan pahami ayat berikut ini. Efesus 4 ayat 11 sampai 15, Markus 3 ayat 5, 1 Yohanes 3 ayat 5. Nah, siapa yang diberikan Tuhan untuk memperlengkapi orang kudus bagi pelayanan? Ini yang menjadi pertanyaan kita. Apa tugas mereka dalam pelayanan? Apa manfaat pelayanan mereka? Nah, siapa mereka itu, ya? Kalau kamu baca di dalam Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 15, kamu akan temukan itu. Nah, kita baca Efesus 4 ayat 11 sampai 15. Dan ialah, maksudnya bukan ialah ini, maksudnya adalah Kristus, ya. Dan ialah, ini kata ganti orang, ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Artinya Yesuslah yang memberikan itu. Memberikan nabi, memberikan pemberita-pemberita Injil, memberikan gembala, memberikan pengajar. Nah, Yesuslah memberikan itu. Ayat 12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus.
Nah, diberikan itu untuk apa? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Siapa orang kudus? Ya kita. Bagi pembangunan tubuh Kristus, kita adalah tubuh Kristus. Nah, 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Ya, itu tugas para rabi, para guru-guru, pengajar, gembala-gembala, para rasul, sampai kita mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah. Kita harus memahami, harus tahu tentang Allah, harus tahu. Jangan nanti ditanya orang, kamu tahu nggak tentang Tuhanmu? Kamu nggak tahu menjawabnya. Karena apa? Karena kamu malas baca kitab mungkin. Saya lanjutkan. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Perhatikan, sehingga kamu bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Anak-anak dengan orang dewasa beda ya. Kalau anak-anak itu masih gampang itu dipengaruhi, tetapi kalau orang dewasa seharusnya lebih kuat, lebih teguh. Nah, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. 15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Jadi kita bertumbuhnya ke arah Kristus ya, bukan ke arah hal yang lain, yang adalah kepala. Kristus adalah kepala. Nah, jadi siapa yang diberikan Tuhan untuk memperlengkapi orang kudus sebagai pelayanan? Siapa yang diberikan Tuhan? Ada rasul, ya kan? Ada nabi, ada pengajar, gembala, ada pemberita Injil. Nah itu ya. Apa tugas mereka? Ya jelas tadi di situ ya, untuk memperlengkapi kita dalam pembangunan tubuh Kristus. Oke, kita lihat Markus 1 ayat 5. Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Hati-hati. Ya. Kalau kamu tidak dewasa, perhatikan, kamu akan mungkin bisa disesatkan. Tetapi Alkitab berkata di Markus 1 ayat 5, waspadalah, hati-hati agar jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Karena memang ada penyesatan. Setan itu berusaha untuk membawa kita ke jalannya. Ya. 1 Yohanes 3 ayat 7 berkata, anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Jangan biarkan kamu disesatkan. Kalau kamu sekarang sudah menerima Kristus sebagai jalan yang sempit itu, sebagai jalan dan kebenaran itu, maka berjalanlah di dalam pengajarannya. Perhatikan ayat yang saya lanjutkan. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Jadi Yesus adalah benar, yang lain tidak. Nah, oke, ini saya ulangi lagi pertanyaannya. Bacalah Alkitab. Siapa yang diberikan? Para rasul. Para rasul itu siapa? Ada 12 murid Yesus. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, dan seterusnya. Kecuali Yudas Iskariot ya, itu digantikan dengan Matias. Lalu ada 13 rasul, satu lagi adalah yang tidak tercatat di 12 rasul ini, ada satu lagi, yaitu Rasul Paulus. Oke. Apa tugas mereka? Para rasul dan para guru itu ya, apa tugas mereka? Untuk memperlengkapi umat Tuhan dalam pembangunan tubuh Kristus. Apa manfaat pelayanan mereka bagi umat Tuhan? Manfaatnya apa? Manfaat pelayanan mereka agar kita sebagai umat Tuhan menjadi pribadi yang kuat sehingga tidak mudah disesatkan oleh pengajaran palsu manusia. Jadi supaya kamu tidak mudah disesatkan. Jadi makanya kalau saya mengajar, pahami baik-baik. Jangan dengarkan orang lain. Kalau kira-kira menyesatkan, jangan. Ya, jangan dengar. Kata firman Tuhan, akhir zaman akan muncul apa? Waspada ajaran sesat. Akan muncul apa? Guru-guru palsu. Nah, saya juga guru ini. Tapi kalau saya salah mengajar, ya bahaya ya. 1 Petrus pasal 21. Kemudian apalagi ada rasul palsu. 2 Korintus 11 ayat 13. Kemudian apalagi ada nabi palsu. Nah, 2 Petrus pasal 2 ayat 1. Bahkan ada Kristus palsu. Jadilah Kristen sejati, ya.
Kristen sejati itu seperti apa? Kristen sejati adalah orang yang dekat dengan Yesus, mengenal Tuhannya, suka berdoa, ya, mengasihi sesama. Nah, paling tidak seperti itu ya. Filipi 3 ayat 8 sampai 11 berkata begini, sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Perhatikan kata-kata yang betapa luar biasa. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Ayat 10, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Perhatikan ayat 10 ini. Supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Nah, jadi kalau kita Kristen ini, panggilan kita harus ingat, kita ini milik Tuhan, kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Supaya kamu suci, jaga diri dan tidak hidup dalam dosa. Gitu. Jadilah Kristen sejati. Ya, ada aktivitas kerohanian kita yang perlu kita lakukan. Jangan lupa Tuhan, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Tuhan. Dalam bahasa Inggris ada dua kata yang bisa digunakan untuk dewasa ya dalam bahasa Inggris. Yang pertama adult dan yang kedua adalah mature ya, mature, mature. Nah, apa perbedaan mature dengan adult? Perhatikan, kata adult lebih menunjuk kepada usia seseorang. Misalnya, Bapak ini sudah memiliki usia ya yang pasti lebih dewasa daripada kamu. Berarti saya adult. Tapi sementara kata mature menunjuk kepada kematangan pribadi dan jiwa seseorang. Orang yang matang pribadi dan jiwanya mestinya tahu apa yang baik dan yang buruk, apa yang benar dan salah. Nah, jadi seorang yang dewasa seperti saya boleh dikatakan saya adult dan saya juga mature. Karena apa? Saya sudah mulai berpikir matang. Nah, jadi kita jangan hanya ingat ya, berpikir matang dewasa di sini sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang salah ya. Khususnya menjauhkan yang salah, melakukan hal yang baik. Nah gitu. Ada orang hanya tahu membedakan tetapi masih terjerumus kepada kesalahan-kesalahan, berulang kali kepada kesalahan. Nah, jadi itu perbedaan adult dan mature ya. Nah, perhatikan nih. Inilah orang dewasa tapi kejiwaan anak. Ini contohnya seperti ini ya. Nah, inilah orang dewasa benar. Dia adult tetapi dia juga mature gitu ya. Berpikir dewasa. Kejiwaannya sudah dewasa. Mature, ia menjadi orang mandiri, ya kan? Mampu mengambil keputusannya sendiri. Kalaupun ia meminta nasihat, ia tidak akan begitu saja menjalankan segala sesuatu yang dikatakan oleh teman-teman atau orang yang memberikan nasihat kepadanya. Karena punya prinsip, ia akan berusaha untuk berpikir masak-masak sebelum ia mengambil keputusan. Ia tidak akan mudah dipengaruhi orang lain untuk berubah pendapat dan pikiran. Itu mature ya. Nah, jadi ia pun tidak mementingkan diri sendiri, melainkan menunjukkan kepeduliannya terhadap kesejahteraan orang lain. Ada orang usianya sedikit, usianya belum cukup, tetapi dia sudah memiliki kedewasaan mature. Tetapi ada orang sudah adult tetapi tidak memiliki mature. Seharusnya orang dewasa harus, kalau misalnya seperti saya, harus memiliki adult dan mature. Kedewasaan yang benar menurut Alkitab. Efesus 4 ayat 14 sampai 15 menjelaskan bahwa tujuannya ya adalah apa tujuannya? Mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Ya. Kita itu sebagai orang dewasa harus mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah. Pengetahuan itu bisa kita dapatkan dari mendengar firman Tuhan. Nah, makanya sukai baca firman Tuhan dan sukai dengar
firman Tuhan. Nah, sekarang kan kita tahu lebih terbuka atau lebih banyak kita bisa mendengar firman Tuhan ya melalui media-media yang ada sekarang ini. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran. Perhatikan, kalau kamu sudah dewasa, oleh permainan palsu manusia. Ada orang kelihatan pengajarannya bagus, tetapi sebenarnya di dalamnya ada kepalsuan. Ingat, iblis itu bisa menyamar seperti rasul, seperti nabi, bahkan seperti Yesus, tapi itu adalah kepalsuan. Dari mana kita bisa melihat itu? Dari pengajaran-pengajarannya. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Perhatikan, ke arah Dia ya, ke arah Kristus, ke arah Yesus. Kedewasaan yang benar adalah orang yang memiliki iman dan tingkat pengetahuan yang benar tentang Allah sehingga tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran yang menyesatkan. Jadi itu pengertian kedewasaan yang benar ya. Jadi kenali Tuhan sehingga kamu tidak gampang diombang-ambingkan oleh pengajaran yang menyesatkan. Seperti kapal ya, diombang-ambingkan ya, diombang-ambingkan. Karena apa? Mungkin tidak mampu mengendalikan hidupnya atau nakodanya sudah menyerah. Itu ya. Ini fakta. Dari ayat-ayat di atas jelas bahwa orang Kristen seringkali menghadapi masalah berupa ajaran-ajaran palsu manusia dan berupa rupa upaya yang menyesatkan. Banyak orang yang berusaha untuk mengalihkan perhatian dan iman percaya orang Kristen dari Kristus. Ini fakta. Mungkin sama kamu juga ada orang mengajak kamu untuk beralih keyakinan, ya kan? Tetapi ingat, Yesus adalah jalan dan kebenaran. Ada ajaran-ajaran yang menyesatkan kamu. Kalau kamu tidak memiliki pengetahuan tentang Tuhan di dalam diri kamu, kamu akan berkata, "Allah, semua agama sama." Bagaimana semua agama sama? Sama apanya? Tuhan itu satu. Tidak mungkin Tuhan memberikan pengajaran yang berbeda. Oke, kita lihat surat 2 Petrus 2 ayat 1 dan surat 1 Yohanes 4 ayat 1. Perhatikan baik-baik ini. Dalam surat 2 Petrus 2 ayat 1 dan surat 1 Yohanes 4 ayat 1, kita menemukan peringatan-peringatan tentang guru-guru. Nih, peringatan-peringatan diingatkan sama kalian, diingatkan sama saya. Kita menemukan peringatan-peringatan tentang guru-guru dan nabi-nabi palsu yang berkeliaran dan menyebarkan ajaran-ajaran yang sesat. Mereka berusaha untuk membuat orang Kristen menyangkal Yesus Kristus yang telah menebus mereka. Jadi orang itu membuat kita untuk menyangkal Yesus. Nah, saya lanjutkan. Dengan kata lain, mereka berusaha membujuk supaya orang Kristen meninggalkan Yesus Kristus dan menjauhkan diri dari kasih sayang Allah. Seorang Kristen yang dewasa tidak akan mudah digoyahkan oleh ajaran-ajaran sesat. Mari kita lihat bagaimana ajaran-ajaran sesat itu dikembangkan di sekitar kita. Benar nggak? Ada banyak. Ya, ada banyak itu. Baik. Berbagai ajaran palsu. Tugas kamu, cari minimal 3 tentang ajaran-ajaran berikut ini. Ada Children of God, Saksi-saksi Jehovah, Mormon, Christian Science, Gereja Setan, Gnostik. Setelah kamu tulis atau print tentang ajaran di atas, temukan mengapa ajaran ini menyesatkan bagi agama Kristen. Nah, ini masih pengajaran-pengajaran sesat dari kekristenan ya. Nah, ini seperti Kristen tapi bukan berdasarkan pengajaran Kristen sejati, bukan. Ya, bukan. Harapan setiap orang apa kira-kira? Harapan setiap orang itu apa kira-kira? Harapan setiap orang
ingin menjadi kaya, ingin menjadi sukses. Nah, seperti gambar ini, ya kan? Sampai uang dihambur-hamburkan, ya kan? Nah, ini Bang Hotman nih, Lai Hotman, Paris, banyak duitnya, ya kan? Apakah kamu bisa kaya atau sukses? Ya udah pasti bisa. Perhatikan kalimat ini. Banyak orang kaya karena jerih payah, kerja kerasnya. Tetapi perhatikan kalimat kedua. Banyak orang kaya karena kejahatannya. Nah, apakah kamu bisa memahami ini? Banyak orang kaya karena jerih payah, kerja kerasnya. Banyak orang kaya karena kejahatannya. Nah, harusnya kita harus memiliki prinsip yang pertama. Banyak orang kaya karena jerih payah, kerja kerasnya, gitu ya, sehingga menjadi kaya. Tugas diskusi. Jelaskan kedua pernyataan berikut. Banyak orang kaya karena jerih payah dan kerja kerasnya. Kemudian banyak orang kaya karena kejahatannya atau ketidakjujurannya sehingga mendapatkan kekayaan, sehingga mendapatkan kekayaan. Oke, tugas diskusi. Nanti dijelaskan. Nilai keterampilan. Nilai keterampilan kamu adalah membuat puisi bertemakan kedewasaan. Ya, buat puisi temanya tentang kedewasaan. Oke? Buat puisi ya, puisi tahu ya. Jadi tentang kedewasaan lah semuanya dulu. Kesimpulan, kau bisa lihat kesimpulannya ini. Kedewasaan yang benar yang mestinya terjadi pada hidup kita masing-masing adalah sikap hidup yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh pendapat orang-orang di sekitar kita. Kedewasaan yang benar itu mestinya tampak dalam kemampuan kita ketika kita dihadapkan dengan berbagai ajaran, pemikiran, filosofi, bahkan juga iklan-iklan yang mengajarkan sukses, keberhasilan, kekayaan, kemakmuran yang mudah dengan jalan pintas. Alkitab justru mengajarkan yang sebaliknya. Kedewasaan yang benar adalah kedewasaan yang berprinsip, yang didasarkan pada firman Tuhan. Kira-kira itu kesimpulan. 2. Tuhan, pimpinlah hidupku agar aku dapat menjalaninya menuju kedewasaan yang benar. Jangan biarkan aku berjalan sendiri, Tuhan, melainkan ubahlah aku agar hidupku benar-benar bermakna, tidak hanya berorientasi pada diri sendiri atau kelompokku saja, melainkan bisa juga berguna untuk orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, selamatku. Amin. Ya, Tuhan memberkati kita. Sampai di sini pembelajaran